Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Selamat siang saudara-saudaraku semua. Hari ini saya akan membahas tentang ajaran tasawuf Jawi ya, yang nanti kemungkinan saya akan bikin berseri, tapi saya tidak tahu mana yang nomor 1 dan mana yang nomor 2, 3, 4, dan selanjutnya. Ya, saya cuma menceritakan tentang perjalanan tasawuf spiritual Jawi yang selama ini saya jalankan berdasarkan bimbingan romo-romo saya dulu. Ya. Yang pertama saya akan bercerita tentang satu kebebasan. Orang-orang yang belajar tasawuf Jawi itu lebih senang menjalankannya itu dengan dasar kebebasan. Loh, kok bisa gitu? Maksudnya kebebasan yang nggak ada aturannya gitu dah, bebas akarepe dhewe gitu dah. Ya nggak begitu maksudnya. Bukan kita bebas akarepe dhewe gitu terus nggak pakai jalannya Tuhan, enggak. Kebebasan di sini tuh maksudnya gini. Bagi orang-orang spiritual tasawuf Jawi ya, kebebasan itu apa? Merupakan satu kekuatan untuk hidup yang sesuai dengan keinginan kita. Ya. Jadi underline-nya, garis bawahnya itu begini. Kalau saya ingin bertemu dengan Tuhan, ya, itu tidak harus pakai aturan agama ini, pakai aturan agama itu, harus merah, harus hitam, harus putih, harus begini, harus begitu, harus begono, begunu, nggak begitu. Nah itu maksudnya gitu. Itu yang saya maksud dengan kebebasan itu. Dan itu dulu saya bisa pahami waktu Romo Ageng, ya salah satu dari Romo saya ya, yang di ajaran Sangkan Paraning Dumadi itu menerangkan tentang hakikat bunga 3 warna, atau kalau orang Jawa bilangnya itu kembang telur. Di situ saya ditunjukkan tentang bunga mawar, bunga kenanga, dan bunga apa? Gading putih ya. Kalau orang Jawa bilangnya itu kembang kandil gitu. Nah, di situ. Itu maksudnya gimana? Maksudnya itu gini. Kenapa orang-orang spiritual tasawuf Jawi itu kalau mereka berjalan tidak berdasarkan satu kebebasan, ya, itu malah kesulitan. Nggak ada orang spiritual tasawuf Jawi itu terus harus jalannya begini, nggak boleh begitu loh ya, harus begini ya, harus ke sana, harus kemari, harus lurus terus, nggak bisa seperti itu gitu loh. Malah nggak pernah ketemu kalau caranya kayak begitu. Karena yang pertama itu ya, kebebasan itu berdasarkan kepada warna. Ya. Mana disebutkan kembang mawar itu tadi. Hidup ini kan berwarna-warni. Urip iki maneka warna. Gitu ya katanya Romo. Kamu jangan berharap untuk bisa bertemu dengan orang yang baik-baik saja. Dan gak mungkin kamu itu bertemu dengan orang yang jahat-jahat saja. Semuanya itu pasti akan kamu temui. Ya, satu itu. Jalan itu maneka warna, margine jalan nang ngune Gusti iku maneka warna. Maksudnya jalan menuju Tuhan itu berpancawarna. Ya. Nggak bisa kamu mengatakan bahwa jalanmu itu yang paling bagus, jalan mereka kurang begitu bagus, jalan mereka sangat luar biasa, nggak seperti jalan yang kamu lalui. Nggak ada yang kayak begitu. Kalau selama jenengan punya pikiran seperti itu, ya seperti saya dulu, akhirnya kebebasan itu nggak ada. Kita terikat dengan aturan-aturan yang kita buat sendiri dan aturan-aturan yang dibuat oleh orang lain.
Nah itu kita sadar tidak sadar harus kita akui bahwa hidup itu memang berwarna-warni. Jalan itu pun juga berwarna-warni. Dan kita harus sadar itu. Makanya bebaskan. Ya. Supaya kamu tidak ada di dalam pikiran dan hati kamu yang namanya fanatisme atau taklid kalau bahasa Islamnya ya. Taklid buta, fanatisme ya. Yang fanatik total. Pokoknya nggak gini nggak bener. Pokoknya kalau nggak gitu salah. Nah itu. Ya. Nggak akan ketemu seperti itu. Karena saya sudah pernah menjalankannya. Tambah bingung hasilnya. Ya. Karena arahnya itu saya terjebak kepada nyala-nyalakan orang dan benar-benarkan diri sendiri. Kalau nggak gitu saya menyesali diri sendiri. Kenapa saya tidak berjalan seperti orang itu yang sekarang sudah nyampe ke situ. Nah, itu kan. Karena kita sadar bahwa jalan itu berwarna-warna, hidup itu berwarna-warni. Ya. Makanya kita menginjak itu tadi. Sekalian saya terangkan kan itu tadi. Bunga yang nomor 2 yang namanya bunga kenanga. Itu kalau orang Jawa bilang kan kembang kenong. Iya. Hidup kamu bisa gini, bisa gitu. Kenong ini, kenong ngono. Kenong ngono, kenong ini. Itu maksudnya hidup kamu itu bisa begini, bisa begitu. Iya. Iya. Kamu bisa ngikutin jalan kamu bisa ngikutin jalannya orang, atau kamu bisa ngikutin jalannya orang juga ngikutin jalan kamu sendiri. Yang penting tujuan kamu itu ke sana. Ke arah sangkan paran itu tadi loh. Kamu ajal balik nang asal. Kamu bisa bertemu dengan Gusti Dat kang Maha Suci Urip. Atau kamu bisa bertemu dengan Gusti Jagat. Nah, itu. Sekalian ya masuk ke dalam kan. Ya. Jadi intinya itu kamu hidup ini kamu mau sadari atau tidak memang hidup ini berwarna-warni. Dan yang kedua, kamu bisa begini dan kamu bisa begitu. Yang ketiganya gampang ganjil. Cuma kamu ingat, kamu mau begini dan begitu karena dasaran alasan bahwa hidup itu berwarna-warni, itu monggo terserah. Tapi hati kamu tetap ingat kepada Gusti Dat kang Maha Suci Urip. Nah, itu loh ya. Kamu ingat ya kepada Sang Pencipta. Makanya ada tuh di salah satu kitab saudara kita ya, nggak boleh fanatik ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Saudara kita yang muslim itu kan mengatakan apa? Bahwa aku itu tidak pernah membebani kamu dengan satu amalan ibadah apapun. Karena sesungguhnya hanya dengan mengingat aku ya, dan memikirkan semua kebesaran-kebesaranku, itu yang bisa membuat hati kamu menjadi tenang dan pikiran kamu menjadi padang, kan gitu ya. Itu aja. Itu yang disebut dengan kebebasan. Satu kekuatan, ya, kekuatan hidup yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Jadi enak gitu loh, dulur ya. Enak banget itu ya. Kita itu kalau hidup itu nggak dibatasi ya, itu enak banget. Tapi bukan nggak dibatasi terus ngawur nggak karuan loh ya. Enggak. Nanti nggak dibatasi terus ngawur nggak karuan, nggak begitu ya. Kita itu hanya bebas, kita ingin hidup sesuai dengan apa yang kita keinginkan. Ya, tapi berkekuatan gitu loh. Saya sanggup loh Pak Dew ya, menghadapi semua rintangan hidup saya. Ya, dengan kekuatan yang sudah saya dapatkan. Nah ini loh maksudnya. Maksudnya itu. Jenengan bisa melewati semuanya, bisa menghadapi semuanya, bisa menyelesaikan semuanya dengan satu kekuatan hidup yang jenengan inginkan. Enak kan? Saya baru merasakan enak setelah saya menemukan itu. Wow, dulu saya kayak orang stres karena saya selalu pakai teori-teori yang sebenarnya tidak saya inginkan. Ya. Gak iso, harus begini. Pak iso harus begitu. Itu dulu. Itu yang bikin saya stres banget. Kok bisa gini ya? Mana ada hidup itu kok harus begini, harus begitu. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Enggak. Makanya
saya pikir-pikir karena omongannya orang-orang barat ya, ya mereka bilang freedom is the key of life. Itu saya percaya banget. Apa itu Pak De? Freedom is the key of life itu maksudnya kebebasan itu adalah kunci hidup. Sangat enak loh ya dulur ya. Kalau kita itu hidup itu tidak dalam stressing, impressing atau yes, yang kayak gitulah. Kita di-reel sama orang, kita di-reel oleh sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu tidak kita pahami. Ya, kita nggak ngerti. Pokoknya semuanya orang itu ngomongnya gini Pak De. Orang hidup itu harus gini karena ini sudah adatnya, sudah aturannya. Dari leluhur kita dulu begitu. Katanya para anu begitu. Para siapa Pak De? Ya pokoknya para itu ya. Ya para itu kan banyak ya. Ada para yai, para gus, para habib, para normal Pak. Pokoknya para itu. Katanya hidup itu harus seperti itu gitu loh. Nggak boleh Pak De kita cari jalan sendiri berdasarkan keinginan kita itu. Itu nanti tak bener sakarepe dhewe lah. Mesti gitu. Dulu saya kejebak dengan hal-hal yang semacam itu. Sehingga saya pusing sendiri gitu. Itu dari Romo Ageng ya yang di Paguyuban Sangkan Paraning Dumadi. Ya, saya nggak bisa menyalahkan karena Romo Ageng sendiri ngasih saya seperti itu gitu. Ya, untung saya dibukakan sama Romo Ajengan ya itu tadi pembukaannya. Kalau kamu lihat aku bisa jadi menurut pandangan kamu seperti ini, apa kamu harus memakai jalanku? Ya. Apa perlu kamu harus pakai pakaianku supaya kamu kelihatan bagus? Apa perlu kamu harus makan seperti makananku supaya kamu jadi sehat? Wes, pikiran dewe gitu dulu Romo Ajeng ya. Swarginya ya, maksud waktu Romo Ageng masih belum sedo ya. Romo Ajengan itu ngasih omongan saya seperti itu. Di situ tuh saya baru mikir, iya ya. Kalau kamu berhasil dengan caramu, apa aku harus niru caramu gitu. Kalau kamu bisa seperti itu tuh dengan jalan yang kayak gini, apa jalan yang kayak gini ini yang harus aku lewati. Sedangkan aku melewati jalan seperti itu aku yakin nggak mungkin aku bisa gitu loh. Nggak mungkin aku bisa melewati jalan itu. Kalau kamu mungkin bisa. Nah, di sini nih kan saya renungkan ya hari demi hari ya, day of day, week and month of month ya, day by day, week by week and month by month ya. Ya apa itu? Ya seiring bulan berjalan dan semusim bulan berlalu ya. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun akhirnya saya ketemukan itu. Ternyata ya dalam bertasawuf orang Jawi itu selama dia belum bisa menemukan yang namanya kebebasan dalam hidupnya sendiri, bukan hidupnya teman-temannya ya, kekadangannya atau orang lain. Selama dia belum menemukan kebebasan dalam hidupnya sendiri, dia nggak akan punya kekuatan. Nggak akan pernah kekuatan untuk menuju ke sana. Dia hanya punya keinginan. Itu pasti pada kayak gitu. Iya, saya yakin itu pasti. Karena saya sendiri juga menjalankan itu. Beberapa romo saya juga seperti itu. Iya. Temukan dulu kebebasan. Finding your way to finish yourself. Kalian cari cara kamu sendiri untuk menyelesaikan diri kamu sendiri. Jangan pakai caranya orang. Wah, di situ. Ternyata dari Romo Ageng ditunjukkan kok masalah ya, kembang telon atau bunga tiga warna tadi. Mawar, ya, kenongo sama kembang kandil. Ya, kembang kandil itu yang kembang gading yang putih itu loh ya, yang kuncup putih itu ya, kalau jenengan yang bukan orang Jawa yang nggak tahu ya, nah di situ sana Pak. Hidup berwarna-warna warna, kamu bisa begini dan begitu, tapi ingat ya, warnanya hidup, perbuatan kamu yang begini dan begitu itu tidak boleh melupakan hati dan pikiran kamu kepada Sang Pencipta. Wis, terserah jalan apa yang mau kamu lewati, karena kuncinya itu ada di situ. Gitu. Ya,
Paham ya, saudaraku ya? Dan jenengan perlu ingat loh ya, saya bukan ngajarin jenengan ya. Saya ini cuma menceritakan tentang pengalaman perjalanan tasawuf Jawa saya. Gitu loh. Selama saya mengikuti romo-romo saya tentang satu ajaran apa yang disebut dengan kebebasan. Ya, kekuatan hidup yang kita miliki ya sesuai dengan keinginan kita supaya kita itu bisa mencapai apa yang kita harapkan. Nah, itu yang saya maksudkan. Boleh jenengan anggap share, terutama jenengan-jenengan yang searah dengan saya ya, yang sekarang ini menyongsong kebangkitan ajaran Nusantara ya. Kita sama-sama mempelajari ilmu Nusantara dan kita sama-sama memuliakan leluhur-leluhur Nusantara kita ya. Kita bisa saling share, bisa saling berbagi wawasan. Omongannya Pak De Agus ini benernya di mana ya? Kok cocok sama saya ya omongan ini ya? Kayaknya saya pernah deh jalanin apa yang seperti Pak De Agus ini omongkan sekarang inilah. Harapan saya seperti itu ya. Jadi jenengan tahu gitu. Jenengan tahu apa yang saya maksud di sini. Bukan saya bermaksud menggurui, bukan. Cukup ya, saudaraku ya. Apa yang saya jelaskan tentang kebebasan atau kekuatan hidup yang sesuai dengan keinginan kita untuk meraih atau mendapatkan apa yang kita harapkan. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.